تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمام الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. Hadis yang ke-8 di dalam bab sabar daripada kitab Riyadhus Shalihin, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah buat hambaku yang beriman di sisiku ada balasan apabila aku ambil nyawa kekasihnya daripada penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan ganjarannya, melainkan buat hambaku yang beriman itu di sisiku adalah surga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah hadis kursi di antara hadis-hadis kursi yang lain, di mana kalau disebutkan Allah berfirman di dalam sebuah hadis, itu mencirikan bahwa itu disebut dengan hadis kursi. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memang ada perbedaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dihimpun di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita tahu semua bahwa Al-Qur'an itu kalau dibaca dia akan mendatangkan pahala. Satu huruf saja diganjar dengan 10 kebaikan. Walaupun ini juga firman Allah yang diterima oleh Rasulullah dengan cara-cara yang biasa juga diterima oleh Rasulullah, bagaimana beliau menerima wahyu yang kemudian tertuang dalam Al-Quran itu, baik melalui ilham, melalui mimpi, melalui Jibril yang menyampaikan secara langsung, ataupun melalui cara-cara yang memang dialami Rasulullah waktu menerima wahyu. Namun ini hukumnya agak berbeda dengan Al-Quran. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran kita menyentuhnya itu harus dalam keadaan suci. Begitu pula kita membawanya. Kita tahu juga bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Sementara kalau hadis qudsi memang tidak diperuntukkan untuk tujuan itu, dan beberapa perbedaan yang lainnya. Nah, dalam hadis qudsi ini Allah berfirman bahwa hamba Allah yang beriman jamaah semoga yang disampaikan di sini dijanjikan mendapatkan balasan surga apabila satu ketika dalam hidupnya dia kehilangan orang yang dicintainya dari penduduk dunia ini.
Jadi tidak hanya terbatas kepada keluarga, anggota keluarga, tetapi setiap orang yang memiliki hubungan dekat dan sangat disayanginya, sangat diperhatikannya, sangat dihormatinya, itu dijemput oleh malakul maut. Lalu kita merasa kehilangan orang yang kita sayangi, apakah anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, mungkin keluarga kita yang lain, mungkin teman kita. Nah, siapa saja orang-orang yang memiliki kedekatan hati dengan kita, Sofiyahu. Nah, apabila musibah ini menimpa seorang hamba yang beriman, dia kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan memberikan kepadanya surga. Ini hanya berlaku kepada orang-orang yang disebut di dalam hadis ini. Yang pertama adalah beriman. Berarti orang kafir sekalipun sabar, sekalipun mungkin dia berpikir nanti suatu saat ada gantinya yang lebih baik dari yang hilang itu, dia tidak akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syaratnya adalah hamba itu beriman. Ciri-ciri bahwa orang beriman kepada Allah sehubungan dengan musibah yang menimpa orang beriman sudah banyak kita bicarakan sebelumnya. Di antaranya bahwa orang beriman itulah orang yang berkeyakinan, percaya kalau apa yang menimpa dirinya itu tidak ada di luar takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga beliau menyampaikan hal itu kepada umat manusia, bahwa tidak akan menimpa kita suatu musibah melainkan itu sudah menjadi ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya kita terhadap pemberitahuan itu, pemberitahuan bahwa apa saja yang menimpa dalam hidup kita, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, itu memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman itu percaya dia terhadap itu. Jadi syaratnya adalah orang beriman. Dan orang beriman di sini adalah beriman yang juga ihtasabahu, yaitu dia dengan kejadian ini dia mengharapkan di sisi Allah ganjarannya. Apa ganjaran yang diharapkan oleh seseorang waktu ada musibah? Pertama, ganjaran dia beriman kepada Allah. Beriman kalau ini adalah takdir Allah. Jadi kalau iman kita itu menyatakan percaya bahwa ini adalah memang sudah keputusan Allah, menjadi takdirnya, itu mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kemudian sabar. Sabar itu perintah Allah. Sabar itu perintah Rasulullah SAW. Beberapa hadis yang sudah kita lewati, bagaimana Nabi menyuruh, ya, orang-orang yang beliau temui tidak menunjukkan adanya kesabaran, disuruh untuk bersabar. Jadi itu suruhan, itu perintah. Menjalankan perintah itulah ketaatan. Ketaatan itu mendapatkan pahala. Ya, ketaatan pasti akan mendapatkan ganjarannya. Jadi kalau kita sabar, maka berarti kita menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah, karena Dia yang merintahkan kita untuk sabar. Dan itu juga ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, karena sebagaimana kita pelajari, Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar. Jadi siapa saja yang bersabar, maka dia pasti akan mendapatkan pahalanya. Di antara pahala itu adalah pahala ketaatan. Pahala bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu dia dapatkan.
Jadi tidak bisa kita hitung ya pahala-pahala yang mana yang didapatkan oleh orang yang dikatakan di sini mengharapkan mendapatkan ganjarannya ihtasabahu. Di sini memang tidak disebutkan tentang sabar. Tetapi kata-kata ihtasabahu mengharapkan pahala itu kata ulama sudah masuk di dalamnya perintah untuk bersabar. Karena yang diharapkan dari pahala itu salah satunya yang paling pokok dan paling utama adalah ketika orang menghadapi musibah adalah justru menunjukkan kesabaran itulah yang kemudian mendatangkan apa yang diharapkan, yaitu berupa pahala ketaatan kepada Allah, pahala percaya kepada keputusan Allah, percaya kepada janji Allah buat orang-orang yang sabar. Janji Allah itu tidak bisa dihitung juga keterangannya. Innallaha ma'as sabirin, itu adalah salah satu berita yang disampaikan tentang janji Allah, bahwa Allah akan senantiasa bersama orang yang sabar. Bersama itu artinya dia akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan bantuan, memberikan penjagaan, dia akan memberikan solusi dan lain-lainnya. Itu janji. Percaya kita pada janji Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan juga pahala-pahala yang lain. Jadi orang kafir jamaah rahimakumullah melalui hadis ini sekalipun dia berbuat kebaikan di dunia ini, dia tidak mendapatkan pahalanya. Dia tidak mendapatkan pahalanya. Jadi sekalipun dia menyikapi persis sama seperti sikapnya orang beriman ketika dia menghadapi musibah, itu adalah satu kebaikan dalam hidupnya, tetapi ganjarannya hanya dia terima di dunia. Mungkin keterangan batinnya, karena dia memakai cara-cara bagaimana orang beriman menghadapi musibah. Ya, secara batin mungkin dia menemukan ketenangan. Itu sudah ganjaran yang diterimanya di dunia. Tapi dia tidak akan mendapatkan janji-janji Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman. Karena Allah hanya menjanjikan li'abdil mu'min, buat hambaku yang beriman. Jadi orang kafir itu kalau berbuat yang baik dapat pahala, dapat ganjarannya. Tapi ganjarannya di dunia. Tidak ganjarannya di akhirat. Tapi orang beriman melakukan satu kebaikan di dunia ini, dia dapatkan ganjaran di dunia dan akhirat. Atau kalau di dunia tidak dia dapatkan, maka itu berarti ditabung oleh Allah untuk dia nanti terima, dirapel di akhirat. Nah, itu bedanya orang beriman dengan orang kafir. Jadi syarat untuk mendapatkan janji Allah di akhirat itu adalah al-iman, beriman. Begitu pula besar dan kecilnya imbalan atau ganjaran yang kita terima di sisi Allah itu adalah sesuai dengan kadar ya keimanan masing-masing orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat dituntut kita untuk menjaga iman di saat kita menghadapi musibah dan juga persoalan-persoalan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ganjaran yang kita dapatkan itu lebih maksimal, kata orangnya. Ini hadis yang ke-8. Di samping itu hadis yang ke-8 juga ini memberikan faidah bahwa kalau orang berkeluh kesah ketika menghadapi musibah, maka itu menunjukkan imannya saat itu pada kondisi yang lemah. Tapi kalau orang dalam kondisi tenang, tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak patut untuk dia ucapkan di saat kena musibah, maka itulah kondisi iman, menggambarkan kondisi imannya yang kuat, yang kokoh. Jadi tanda-tanda iman itu bisa dilihat dari sikap seseorang ketika dia menghadapi sesuatu di mana itu menuntut seseorang untuk
menyikapinya dengan iman. Nah, itulah kita dituntut untuk berhadapan dengan musibah dengan menyikapinya melalui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha'. فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan adalah tentang ta'un. Ta'un ini adalah sejenis penyakit yang hebat, bisa menimbulkan korban, bisa menimbulkan kematian, dan sifat penyakitnya adalah menular. Ada beberapa kejadian di masa Rasulullah SAW, jadi tidak hanya sekali, berkali-kali. Sesudah itu juga di masa Khalifah Umar ada, di masa Khalifah-Khalifah berikutnya juga ada beberapa kejadian ta'un ini. Ta'un ini kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan ta'un. Ini penyakit memang agak lebih khusus sebutan ta'un ini. Kalau yang lebih umum itu wabah atau kita menyebutnya wabah. Ya, jadi suatu penyakit yang penularannya cepat dan kemudian penyakit itu mematikan. Artinya bisa menimbulkan korban karena bahaya penyakit itu. Nah, di hadis ini kita lanjutkan. Sayyidatuna Aisyah bertanya tentang ta'un. Maka Rasulullah kemudian mengabarkan atau memberitahukan, termasuk juga dalam maknanya memberikan bimbingan melalui pertanyaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa ujar Nabi? Beliau memberitahukan pertama bahwa ta'un itu adalah suatu azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya. Ini yang pertama. Nabi menyampaikan inilah satu azab yang dikirimkan oleh Allah sengaja dan ditimpakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bukan yang dikehendaki oleh kita, tetapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bisa menimpa siapa saja. Namun dalam beberapa keterangan itu disebutkan karena kejadian ta'un ini memang sudah berlangsung dari dulu, terutama di zaman Bani Israel, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu juga ada menyinggung tentang orang-orang Bani Israel yang ditimpakan ta'un kepada mereka sebagai bentuk azab kepada kaum itu karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa Rasulullah itu banyak sahabat yang juga meninggal dunia akibat ta'un. Di zaman Umar bin Khattab ada ta'un Amwas, itu korbannya mencapai 25.000 orang. Di kalangan banyak sekali di kalangan para sahabat yang waktu itu jatuh korban akibat ta'un ini. Katanya ini adalah bakteri yang menyerang manusia bersumber dari tikus, kemudian ditularkan ke anjing, kemudian terus menyebar ke manusia. Itu menurut penelitian ahli ya. Nah, tapi yang jelas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ta'un ini jenis penyakitnya tanda-tandanya adalah di tubuh orang itu ada luka bernanah, kemudian di sekitarnya itu menghitam, kemudian terasa sangat panas, dan orang yang kena ta'un itu selalu merasa sangat haus dan sangat lapar dan sering muntah-muntah. Itu diantara bentuk penyakitnya. Disebut penyakit itu dengan penyakit ta'un. Dan itu
menular. Maka di sinilah nanti ada bimbingan dari Rasulullah SAW yang beliau sampaikan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama itu adalah azab buat orang yang dikehendakinya. Siapakah orang yang dikehendaki itu? Menurut keterangan para ulama, pertama adalah kaum kafir. Sebagai azab bagi orang kafir. Kemudian juga ditujukan kepada orang yang maksiat. Jadi kalau disebut orang maksiat berarti tidak kafir. Maksiat itu ada dua macam, karena biasa dibagi dosa kemaksiatan itu kepada dua macam, dosa besar sama dosa kecil. Nah, sehingga kalau itu ditujukan kepada ahli maksiat, itu adalah ahli maksiat yang melakukan kemaksiatan dosa besar. Kemudian juga termasuk ditujukan kepada ahli maksiat yang melakukan dosa kecil tetapi terus-menerus. Al-israr ala-saghair. Jadi orang kalau melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, itu kedudukannya sama dengan melakukan dosa besar. Walaupun jenis perbuatan dosanya adalah dosa kecil. Tapi diulang terus, walaupun itu adalah jenis perbuatan dosa kecil, maka berubah kedudukannya menjadi sama di hadapan Allah seperti dosa besar. Nah, karena itu ada tiga dalam hal ini: orang kafir, kemudian ahli maksiat karena melakukan dosa besar, ahli maksiat melakukan dosa kecil tetapi terus menerus. Itu termasuk di antara orang yang dikehendaki oleh Allah didatangkan dan menimpa taun itu kepada orang tersebut, maka itu adalah sebagai bentuk azab. Bentuk azab bagi orang itu dan peringatan bagi yang lain. Inzar, peringatan bagi yang lain untuk tidak meniru orang kafir, orang ahli maksiat pelaku dosa besar dan maksiat pelaku dosa kecil tapi terus-menerus dikerjakan. Jadi buat yang lain itu peringatan jangan melakukan hal itu. Sebab ancaman itu juga akan bisa menimpa mereka. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang beriman yang juga kena penyakit itu, taun itu. Rasul di sinilah lanjutannya, faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Tapi taun itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat bagi orang beriman. Jadi itu artinya bahwa yang namanya penyakit yang mewabah, yang menular itu bisa kena siapa saja. Ya. Jadi tidak hanya kepada orang kafir, tetapi orang beriman juga akan kena. Cuma bedanya di mana? Bedanya kalau orang kafir itu azab buat mereka, tapi buat orang beriman tidak azab itu. Tidak azab, tapi rahmat. Bagaimana kita menjelaskan bahwa itu rahmat? Banyak sekali hadis-hadis yang sudah kita lewati. Di sana ada banyak hikmah, di sana ada banyak pahala yang bisa kita keruk. Ya, asalkan kita menyikapi dengan sikap sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu menjadi rahmat. Pahala itu bagian daripada rahmat. Dan rahmat yang terbesar itu adalah surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat yang terbesar. Bentuk kasih sayang Allah berikan kepada kita adalah janji-janji Allah akan membahagiakan kita. Janji-janji Allah akan menyelamatkan hidup kita. Asalkan kita mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Diikuti, dijalankan. Jadi bukan sekedar diketahui tetapi juga diikuti, dijalankan. Nah, itu nanti akan membuahkan hasil. Ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah akan tetap menjaga kita dengan baik walaupun kita menghadapi musibah, menghadapi penyakit itu. Bahwa Allah berjanji akan membuat kita satu saat nanti bahagia. Asalkan kita mengikuti petunjuk-petunjuk ataupun arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua itu. Nah, selanjutnya tidaklah seorang hamba
dia mengalami ta'un. Yaqa'u fi ta'un. Ini ada dua makna yaqa'u fi ta'un ini. Apakah dia kena ta'un ataukah dia berada di daerah di mana ta'un itu sedang berjangkit. Dia tidak kena seperti yang lain. Tapi dia berada tinggal di tempat, di kampung kah, di kota kah, di wilayah kah, daerah kah, di mana di situ sedang mewabah penyakit yang mematikan itu. Nah, lalu jar Nabi yang fi baladihi, dia tetap tinggal di situ. Baik di rumahnya tentunya. Sabiran, sabar, muhtasiban, orangnya mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Dia meyakini, mengetahui di situ artinya meyakini. Meyakini kalau tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya melainkan itu memang sudah menjadi ketetapan Allah buat dirinya. Nah, kalau orang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan Nabi ini, itu kalau misalnya dia kena atau tidak kena, meninggal di situasi seperti itu, maka dia mendapatkan ganjaran seperti yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Jadi ulangi lah. Yang pertama, apa? Kalau ada seperti di zaman kita sekarang ini kan namanya corona ya. Corona ini memang betul dikatakan wabah. Jadi dia lebih daripada hanya sekedar ta'un. Jadi ta'un itu lebih khusus, mungkin satu wilayah saja. Nah, tapi kalau ini kan sudah mendunia, kalau menyebar di mana-mana. Jadi itu disebut dengan wabah. Jadi dia akan merata di mana-mana wabah ini. Dia sama juga dengan ta'un karena dia penyakit yang bisa menimbulkan korban. Nah, jamaah sekalian, yang pertama adalah tinggal di negerinya, tinggal di rumahnya, tinggal di tempatnya. Ini sebagian orang kemudian menghubungkannya dengan anjuran-anjuran untuk tinggal di rumah, menjaga jarak sosial, apa namanya itu, distancing ya, nah, itu. Jadi itu anjuran agama berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau di kasus taun ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau terjadi satu taun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang di dalam itu jangan keluar. Yang di daerah di mana wabah itu sedang berjangkit taun jangan keluar. Yang di luar daerah itu jangan masuk ke daerah itu. Nah, itu dua peringatan datang dari Rasulullah SAW itu adalah bimbingan. Artinya apa? Supaya yang di dalam itu jangan menularkan kepada yang di luar. Jangan juga yang di luar itu baik secara sadar atau tidak sadar dia sebenarnya bisa membiarkan dirinya untuk berhadapan dengan ancaman yang akan bisa merugikan dirinya dengan dia masuk ke wilayah itu. Nah, itu namanya ikhtiar ya masyaallah. Jadi ikhtiar pengamanan agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Jadi jangan keluar atau yang di luar jangan masuk ke dalam. Itu biasanya untuk kasus taun yang memang wabahnya di satu daerah saja, satu kawasan. Kalau ini kita mendunia. Jadi keluar masuk itu ya sama saja kan, keluar sana ya di sana juga ada. Yang dari sana ke sini yang di sini juga ada. Nah, itu repot. Nah, tapi intinya adalah dalam hadis ini tadi dia tinggal di negerinya atau tinggal di rumahnya sabar. Ini yang membedakan orang beriman dengan yang lain cara menyikapinya. Sabar. Itu yang kedua ya, sabar itu yang kedua. Yang pertama tadi itu kan dia tetap tinggal dengan tenang ya. Sekalipun itu tinggal ya dengan kondisi seperti yang ada sekarang ini kan, kita pernah sebelum-sebelumnya apa itu malah ke masjid saja tidak
tidak diberikan izin, ada sebagian. Nah, kemudian yang kedua sabar, yang ketiga mengharapkan ganjaran, yang keempat meyakini kalau tidak ada sesuatu yang menimpa melainkan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya empat ini menjadi syarat orang untuk bisa mendapatkan janji Rasulullah SAW bahwa kalau dia meninggal, apakah meninggalnya itu karena penyakit itu, ataukah meninggalnya bukan karena penyakit itu, tapi dia ada di wilayah di mana ada penyakit itu. Karena sikap yang ditunjukkan ini kan sikap yang ditunjukkan di daerah di mana ada cobaan itu datang. Jadi terlepas dari apakah dia meninggalnya karena mengidap penyakit itu atau apa orang wah ini itu tertular atau terpapar oleh penyakit itu ataukah tidak, tapi yang penting dari semua itu adalah pertama, bahwa orang percaya kalau sudah dia berusaha lalu kemudian menimpa atau tidak menimpa, itu semua adalah memang sudah ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian yang lain sabar, kemudian mengharapkan ganjaran insya Allah. Ini sudah ulun jelaskan juga semuanya. Kemudian yang keempat tadi itu adalah tinggal di negerinya. Jadi ini janji apa? Janji untuk mendapatkan pahala yang sama diterima oleh orang yang syahid di masa-masa orang menghadapi wabah penyakit yang mematikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita melalui ilmu yang kita dapatkan yang bersumber dari utusan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kalau kita mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan ataupun petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini, maka semuanya akan baik bagi kita. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan dalam hadis Nabi SAW itu, orang beriman itu sesungguhnya keadaannya selalu baik, termasuk di saat dia menghadapi musibah dalam kondisi semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan taqabbala. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.